Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di anangcos.com. Akhirnya kita ketemu dengan all new Honda CBR 150R, teman-teman ya. Ini adalah motor sport terbaru dari Honda ya, yakni CBR 150R. Ini tipe ABS, teman-teman ya, tipe ABS, dan warnanya adalah ini ya, merah hitam ya. Bagian depan atas ini kombinasi merah, kemudian di bagian bawah ini warnanya hitam, glossy ya, semua glossy ya, seperti ini teman-teman. Oke, jadi ini dia generasi terbaru dari CBR 150R, teman-teman ya, yang sudah dirombak tampilannya sedemikian rupa sehingga sekarang ini tampilannya jauh lebih sangar, teman-teman ya. Kalau menurut saya sih lebih sangar. Kemudian dimensinya juga lebih gede ya, dan lebih berotot tentunya, teman-teman ya. Saman bisa lihat untuk tampangnya sendiri, saman bisa lihat sini ya, mirip banget dengan sang kakak ya. Ini CBR 250RR, teman-teman ya. Ini ada lampu DRL di sini, DRL, kemudian lampu utamanya di sini, teman-teman ya. Ya, kalau kita lihat dari sini ya, kayak gimana gitu ya, sangar gitu ya tampilannya dari CBR 150R ini. Mungkin dari kemiripan memang mirip sekali, teman-teman ya, tapi kalau kita bandingin head to head ya, satu lawan satu dengan sang kakak ya, pasti rada beda, teman-teman ya, terutama dari dimensinya. Kalau CBR 150R ini ya, kalau menurut saya sih agak lebih ramping, teman-teman ya, lebih ramping daripada CBR 250RR ya. Tapi ya tetap cakepan yang kakaknya sih. Tapi kalau dibandingkan dengan CBR yang kemarin ya, jauh lebih cakep yang ini, teman-teman ya. Lebih cakep, kemudian lebih gagah lah ya, lebih gagah. Kemudian ada beberapa fitur ya tambahan, teman-teman ya, untuk melengkapi tampilannya yang sudah sangar ya, biar lebih keren lagi. Sekarang sudah dibekali dengan suspensi depan upside down ya. Ini adalah Showa SFF BP ini ya. Oke. Untuk stangnya masih upper yoke ya, di atas ya. Jadi meskipun pakai upside down seperti yang dipakai sang kakak CBR 250RR, ini stangnya masih upper yoke ya. Jadi lebih nyaman ya, masih nyaman ya. Meskipun dari sisi sporty mungkin kalah sporty ya, tapi dari sisi kenyamanannya ini lebih enak, teman-teman ya. Oke ya, kita lihat pengereman ya. Pengereman bagian depan ini cakramnya adalah wave ya, atau bergelombang. Ini lebih apa ya, optimal, teman-teman ya, untuk pengereman. Dan juga sensor ABS nya ini, kabel sensor ABS. Jadi fungsi ABS ini untuk biar pas saat kita mengerem hard braking ya, mengerem secara mendadak itu nggak sampai mengunci, teman-teman ya. Remnya itu nggak sampai mengunci ya. Jadi nanti kalau misalnya ada efek ngunci atau slip bagian depannya, itu tuas remnya akan otomatis kayak apa ya, getar gitu ya, dadak gitu. Itu dari fungsi ABS-nya, teman-teman ya. Oke. Kemudian fitur selanjutnya yakni assist sleeper clutch, teman-teman ya. Jadi CBR 150R ini dibekali dengan assist sleeper clutch. Nah, assist ini fungsinya untuk agar tarikan tuas koplingnya ini lebih ringan ya. Jadi 15% lebih ringan dibandingkan tuas kopling biasa ya, motor-motor biasa. Kemudian ada sleeper clutch ya. Kalau tadi itu assist clutch, kemudian sleeper clutch ya. Sleeper clutch ini tujuannya biar ketika kita mengurangi gigi persneling ya, secara mendadak ya, itu efek engine brake-nya itu nggak terlalu ekstrim ya, teman-teman ya. Jadi guncangannya itu nggak terlalu ekstrim, sehingga lebih smooth ketika kita mengurangi posisi gear ya, gear posisi ke yang lebih rendah, itu lebih smooth. Jadi lebih nyaman saat kita
berkendara teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kemudian, nah ini dia, teman bisa lihat tangkinya teman-teman ya. Ini yang paling saya suka ya dari CBR 150R ini. Tampilannya, terutama tangkinya, ini sangat sporty ya. Yang sekarang ini sangat sporty banget ya. Ini cover tangki teman-teman ya. Ini plastik, jadi ini plastik. Tangki aslinya ada di dalam sini teman-teman ya. Kemudian karena dibungkus dengan cover tangki, jadi desainnya itu jadi lebih keren teman-teman ya. Jadi ini ada tonjolan seperti ini teman-teman ya. Jadi biar kelihatan lebih maco ya. Kemudian lebih berotot juga ya. Di sini ada tonjolan di sini ya, sehingga lebih kekar ya. Kemudian joknya ini lumayan empuk teman-teman ya. Untuk busanya juga lumayan lah ya. Untuk bagian belakangnya juga sama, cuma ini tipis teman-teman ya. Bedanya dari yang kemarin, nah sama bisa lihat ya dimensinya ya. Ini lebar banget teman-teman ya. Ini lebar banget. Jadi lebih dimensinya lebih lebar. Sama kalau lihat yang lama itu paling sini ya, batasnya di sini ya. Cuma segini ya. Mungkin segini. Jadi kelihatan lebih ramping gitu ya. Kalau yang ini lebih melebar gitu ya, lebih melebar, tapi dari secara keseluruhan jadi lebih gede ya, lebih sporty ya, sesuai dengan menyesuaikan postur ini ya, bodi depan dan sampingnya ya. Oke, itu beberapa fitur tambahan teman-teman ya. Jadi upside down, kemudian assist slipper clutch ya. Untuk spesifikasi mesinnya masih sama teman-teman ya, masih sama dengan power muntahan maksimal di angka 17 horsepower ya. Ya, untuk bannya ukurannya masih tetap 130 per 70 ya. Diameter 17 inch. Oke. Untuk gearnya 45 teman-teman ya. Mata gear 45. Kemudian saya bisa lihat ini bagian belakang. Ini bagian saya suka ya. Paling saya suka di sini bagian belakang ini. Jadi sangat mirip sekali dengan sang kakak ini teman-teman ya. LED ya, ada dua layer gini ya. Kemudian spakbor ya, sama. Kemudian ini, nah ini bagian mufflernya teman-teman ya. Ada cover di sini bagian atasnya. Untuk desain cover mufflernya ini masih sama dengan yang kemarin teman-teman ya. Desainnya masih sama, tetap sama. Cuma kalau pas saya coba riding tadi itu suaranya itu kayaknya ada beda ya teman-teman ya, agak sedikit ngebas gitu ya dibandingkan yang lama teman-teman ya. Oke, terus kemudian ini rem belakang teman-teman ya, sudah cakram juga wave disc brake. Di sini juga ada ini jadi dual channel teman-teman ya, ABS-nya. Jadi ini ada sensor ABS ini teman-teman ya. Ini kalau nggak salah ini ABS teman-teman. Jadi ABS-nya 2 channel teman-teman ya. Depan belakang sudah ada ABS-nya. Kemudian suspensi belakang monoshock dengan Prolink teman-teman ya. Bagian bawah itu ada Prolink-nya ya. Oke, ini penampakan dari samping teman-teman ya. Untuk rangkanya masih tetap sama menggunakan rangka trellis ya. Kemudian pijakan kaki ya masih sama. Oke, kemudian kita bagian stang teman-teman ya. Di bagian stang ini nggak banyak tombol-tombol ya, standar aja di sini. Cuma ada tambahan ini passing lamp ya, seperti biasa masih dipertahankan untuk passing lampnya. Kemudian untuk spionnya ya, ini spionnya ini bisa tekuk ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini bisa ditekuk, samping juga bisa ya. Oke, kemudian kita lihat bagian ini ya, panel meternya teman-teman ya. Nah ini kita lihat panel meternya. Oke, seperti ini ya. Nah, indikatornya sudah sangat jelas sekali di sana teman-teman ya. Indikator kecepatan, kemudian posisi gear ya, gear posisi, kemudian RPM meter ya, trip meter, odometer, jam juga ada, full meter ya. Untuk memilih ini ada tombol select ya untuk mengubah misalnya untuk
merubah jam di sini ya, jam, dan untuk melihat indikator lainnya ya, memilih indikator lainnya. Ini untuk memilih. Ini average full consumption ya. Rata-rata penggunaan bahan bakarnya 39,2 km per liter. Lumayan ya. 39, hampir 40 km per liter ya. Ini buat ngebut-ngebut gak ada lempar ini ya. Ini masih tembus 39,2 km per liter ya. Lumayan ya, lumayan irit lah untuk motor sport ya. Oke. Jika ingin mengganti, ini tekan ini ya, tombol select-nya ini agak lama untuk merubah tampilan indikatornya. Misalnya kita ini ya, average, ini average ini ya. Kita coba trip B ya, trip B ini kita kosongkan dulu. Cara mengosongkannya seperti ini, kita tekan lama ya. Kalau untuk mengosongkan kita tekan yang sebelah kanan teman-teman ya. Yang ini ya, mungkin ini yang reset ya, untuk meresetnya ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke. Kemudian ada di sini ada layar kecil, ini untuk indikator ABS, kemudian indikator netral, kemudian sein ya, dan lampu jauh. Oke. Sekarang kita lihat lampunya teman-teman ya. Oke, ketika dinyalakan seperti ini, nyala lampunya. Oke. Ya, ini kalau mungkin rada gelap pasti lebih jelas teman-teman ya. Oke, seperti ini. Mantap, sporty banget teman-teman ya, dengan sudut-sudut yang lancip ya, runcing, baik bagian depan, belakang ya, semua sangat sporty teman-teman ya. Oke. Oke, jadi seperti ini untuk tampilan dari CBR 150R ya, all new. Ini adalah generasi terbaru dari CBR 150R teman-teman ya. Oke, kemudian yang saya suka lagi adalah jok ya. Joknya ini ternyata untuk ketinggiannya ini ya, lumayan nggak terlalu tinggi teman-teman ya. Jadi dengan postur saya yang ketingginya 165, ini bisa ini ya, kakinya itu bisa menapak dengan sempurna ya, dua kaki itu menapak dengan sempurna di tanah teman-teman ya. Jadi enak banget, nyaman ya, kita nggak khawatir misalnya apa jinjit gitu ya ketika pas berhenti di lampu merah atau pas kita berhenti gitu ya, kita nggak kesulitan untuk mengendalikan motor ya. Jadi lebih nyaman ya untuk kendarai. Oke, jadi itu aja mungkin sekilas untuk review kita dari all new CBR 150R. Ini adalah warna merah dan hitam ya, warnanya glossy, sama bisa lihat. Oke, tampilan upside down-nya seperti ini. Ban depannya ukuran 100/80. Oke, model velgnya juga baru teman-teman ya, Y, model Y. Oke, demikian teman-teman untuk review kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Jangan lupa untuk terus dukung
channel saya dengan cara like dan subscribe channel ini. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar kalian di kolom komentar teman-teman ya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.